Shalom, perkenalkan nama saya Efisius Fao, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Alkitab, pengertian Allah, pengertian Kristus, pengertian Roh Kudus, pengertian manusia, pengertian gereja, dan pengertian akhir zaman. Oke, kita langsung saja menuju yang pertama. Yang pertama adalah pengertian Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang merupakan kebenaran yang absolut dan objektif. Alkitab juga merupakan sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Allah. Saya merefleksikan Alkitab sebagai suara Allah. Melalui firman-Nya, kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua ada Allah. Allah atau yang sering disebut oleh orang Kristen dengan sebutan Bapa adalah yang maha tinggi, yang kita percayai dan kita sembah. Dia adalah pencipta, penguasa dan pemelihara tunggal dari segala sesuatu. Dia sempurna, dia memiliki kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Allah juga merupakan sang pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Refleksi saya sebagai mahasiswa di kampus, saya menjadikan Allah sebagai orang tua yang selalu menuntun dan menyertai saya dimanapun saya berada, termasuk di kampus. Dan sebagai pemuda di gereja, saya menjadikan Allah sebagai pemberi terang dalam perjalanan pergumulan hidup. Nah, yang Kristus, Yesus Kristus adalah pokok utama iman Kristen. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Penyelamat, dan bahkan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Refleksi saya sebagai mahasiswa di kampus, saya menjadikan Kristus sebagai guru yang agung yang patut diteladani. Dan sebagai pemuda di gereja, saya menjadikan Kristus sebagai sahabat dalam pergumulan hidup. Yang berikut ada Roh Kudus. Roh Kudus atau Holy Spirit adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai yang satu dalam kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra. Sebagai mahasiswa di kampus dan pemuda di gereja, saya merefleksikan Roh Kudus. Saya menjadikan Roh Kudus sebagai penuntun dan pembimbing dalam menghadapi situasi perkembangan dunia. Nah, sekarang kita melihat pengertian manusia. Manusia dalam kitab suci mencatat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya merefleksikan manusia sebagai mahasiswa di kampus. Saya menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Dan sebagai pemuda di gereja, saya menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang berikut adalah gereja. Gereja berasal dari kata eklesia yang merupakan kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang baka. Refleksi saya sebagai mahasiswa di kampus dan pemuda di gereja, saya jadikan sebagai tempat di mana saya bisa belajar dan memberi diri untuk dibentuk serta turut dalam pelayanan sebagai anggota yang bergereja. Dan yang terakhir ada akhir zaman. Dalam Kristen
akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan semua makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya merefleksikan akhir zaman sebagai mahasiswa di kampus dan sebagai pemuda di gereja. Sebagai pemuda di gereja dan mahasiswa di kampus, akhir zaman merupakan tanda untuk kita memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Karena akhir zaman itu datang tidak kita ketahui kapan dan dari mana datangnya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan iman kita mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam.